Bahasa suku laut kita ke orang di Pulau Kubung. Kabar baik ke disampaikan Bapak Ibu saudara sekalian. Kabar baik yang kami pada ke. Cerita secara singkat firman Tuhan. Mulai pencipta alam semesta, kerja Tuhan manusia dalam dosa, serta kegenap janji Allah bagi keselamatan kita manusia dalam Yesus. Bagaimana hidup kita percaya yang baik. Selamat dengar nyasi gambar-gambar yang bekod dengan baik. Gambar 1. Sebelum alam kita mesta diciptakan. Sebelumnya yang ada cuma Tuhan Allah sendiri aja. Sebelum alam kita dibuat oleh Allah, belum ada manusia menatang laut, pokok kayu, matahari, benda-benda lain. Waktu itu kan keadaan gelap, tidak nampak sampai sekali, tidak tato. Hanya dengan Tuhan memfirman, Allah nyita yang ada sekarang yang kita lihat. Seperti matahari, bulan, bintang, langit, bumi. Semua dicipta oleh Allah. Itu diciptakan perlu untuk kita. Gambar 2. Firman Allah. Buku yang ada kita pegang ke disebut Alkitab. Kabar yang kita sampai ke semua ini diambil di Alkitab. Melalui Alkitab Eka, Allah itu bercakap dengan kita. Alkitab menjelaskan tentang perintah-perintah Allah. Allah itu sangat nyayang kita. Allah itu menyelamat manusia kita yang berdosa. Gambar 3. Pencipta alam semesta. Setelah Allah mencipta langit dan bumi, Allah membuat segala pokok kayu, buang-buang, ikan, dan menatang. Semua yang dicipta oleh Allah itu baik untuk kita. Allah juga mencipta kita manusia. Allah senang bergaul dengan kita manusia. Allah mengangkat kita manusia apa yang diciptanya. Allah hendak kita mencipta hidup rukun. Gambar 4. Adam dan Hawa. Laki-laki yang dibuat oleh Tuhan pertama kalinya adalah Adam. Betina yang pertama kita adalah Hawa. Adam dan Hawa dia bahagia diam di kebun Eden. Allah ngata dengan Adam, buah yang ada dalam kebun eka boleh Mika makan. Buah yang ada tengah kebun ini usah dimakan. Jika Mika melanggar perintah eka, Mika akan dihukum. Datang setan menipu Adam dan Hawa, sehingga Adam dan Hawa makan buah yang dilarang Tuhan makan. Adam dan Hawa melanggar perintah Allah. Dia sudah berbuat dosa, sehingga Allah menghukum dia. Allah mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden. Walau bagaimana Allah tetap menyayang kita. Allah mengutuslah juru selamat untuk menghapus dosa kita. Gambar 5. Kain dan Abil. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Semua yang keturunan dari Adam Hawa kita semua jatuh dalam dosa. Kerana awal mula Adam dan Hawa berdosa. Orang yang megang kayu pemukul itu namanya Kain. Kain adalah anak Adam. Kain benci betul dengan adiknya Abil. Kain mukul Abil sampai mati. Kain lah berbuat dosa. Kita dan Mika pernah berbuat dosa. Cuma kita malu aja nak ngaku depan ramai. Kita sering buat dosa lah gitu. Berjudi kadang-kadang, berzina, nyembah patung-patung berhala, buat jahat yang lain kita tanpa disadar bahawa itu jahat. Tuhan benci terhadap dosa kita buat. Gambar 6. Bahtera Nuh. Manusia keturunan Adam makin lama makin jahat. Sehingga Tuhan Allah menghukum dia.
air banjir besar datang sebagai hukum lah kita dihukum oleh Tuhan. Tapi masih ada orang percaya kepada Allah. Nama orang itu adalah yang disebut selalu Nabi Nuh itu. Tuhan Allah nyuruhlah Nabi Nuh membuat pau yang besar. Setelah pau itu selesai, keluarga Nabi Nuh masuklah dalam pau besar itu. Nuh menyadar juga kaum-kaum lain itu supaya bertobat berbuat baik. Dia tidak percaya bagi kita manusia, namanya manusia tidak percaya bahawa Tuhan itu akan menghukum kita. Gambar 7, pasang besar naik. Setelah Nuh dan dengan keluarga masuk dalam pau besar, Tuhan Allah nguncilah ke pintu-pintu pau besar itu. Hujan terus turun sama 40 hari, 40 malam. Sehingga jadilah banjir besar macam air pasang naik tinggi itu. Semuanya tenggelam oleh air pasang besar itu. Orang banyak sehingga datanglah ngikut Nabi Nuh kita nak masuk dalam pau besar dia. Tapi sudah terlambat. Kerana Tuhan itu lah dikunci dia, kita tidak boleh masuk. Kerana Nabi Nuh ke orang yang baik, maka dikunci dia dulu. Semua yang ada di luar pau besar itu tidak ada yang hidup mati semua. Kerana dia tidak percaya kepada Tuhan Allah. Hanya Nabi Nuh lah dengan keluarga dia selamat. Pasal dia percaya Tuhan Allah. Gambar 8. Abraham, Sarah dan Isa. Abraham ke ketuanan Nuh. Abraham percaya kepada Tuhan Allah. Allah berjanji pada Abraham dan pada istrinya Sarah yang mandul itu, bahawa dia akan punya anak gitu. Setelah dia lah tua, barulah Abraham Sarah dapat anak seorang anak jantan. Anak itu diberi nama yang disebut kita Nabi Isa. Allah berjanji dengan ketuanan Isa akan datang juru selamat untuk menyelamat kita. Penyelamat itu datang menyelamat dosa aku dan dosa Mika juga semua. Gambar 9. Musa ketuanan Abraham. Musa percaya kepada Allah. Satu hari Tuhan Allah nyuruh Musa naik ke Gunung Sinai. Allah memberi perintah pada Musa. Kita nengok Musa lah Tuhan pada gunung. Sambil membawa perintah Tuhan depannya. Tuhan Allah supaya nyuruh nyampai firman-Nya kepada orang banyak, termasuk kita. Allah hendak kita semua orang yang beriman taat kepada perintah Dia. Gambar ke-10. 10 perintah Allah. Firman Tuhan Allah yang disampaikan pada firman Eka. Gambar di kiri atas. Usah nyembah patung. Bang bela atau bang kamat. Gambar di tengah atas. Dalam seminggu ada 6 hari untuk kita kerja. Hari yang ke-7 untuk kita sembahyang kepada Tuhan membuat amal. Gambar di kanan atas. Anak-anak kita harus menghormat kita orang tua. Jangan suka melawan atau suka tidak dengar. Gambar di kiri bawah. Jangan suka bunuh orang. Gambar di tengah bawah. Jangan berbuat zina gitu. Artinya berbuat maksiat gitu. Jangan kita gila dengan betina lain selain dengan bini kita sendiri. Gambar kanan bawah. Jangan kita mencuri. Jangan kita ingin nampak barang orang molek kita ingin. Itu kan barang orang lain. Kalau kita taat dengan perintah Allah, kita akan diberkat. Susah macam mana pasti kita dapat rezeki. Gambar 11. Korban penghapus dosa. Pada zaman Abraham Musa dulu, kalau ada orang berbuat dosa, Tuhan Allah nyuruh kita menyembelih domba. Kita menyembelih domba tanda kita membayar dosa kita yang pernah kita buat. Sekarang kita usaha lagi lah menyembelih domba atau binatang yang lain. Sebagai tanda kita ngapus dosa. Kerana Tuhan Allah lah menti kita hukuman dari Allah. Kerana Tuhan Allah kita Yesus kalau menjelmah jadi manusia. Yesus mati ngenti hukum dosa kita. Yesus dicambuk, bak kata sampai dibunuh sampai mati demi dosa kita. Pada hari yang ketiga dihidup berbalik lagi Tuhan Yesus. Seharusnya kita lah kerana kita buat dosa yang nanggung hukuman. Kerana kita kan banyak sekali buat dosa yang tidak disukai Tuhan Allah. Tetapi kerana Tuhan Allah ngasih kita, sehingga hukuman yang kita buat itu ditanggung oleh Tuhan Yesus sendiri.
Supaya kita yang percaya dengan Tuhan Yesus tidak mati binasa lagi dah. Kita memperoleh hidup yang baru kekal untuk selama-lama. Kalau kita ngaku dosa kita yang betul, percaya pada Tuhan Yesus, maka segala kita buat dosa diampun Yesus semua. Gambar 12, Malaikat dan Maria. Seperti ekatlah gambar Tuhan Yesus waktu datang ke dunia. Dia genap janji Tuhan Allah kepada Adam dan Hawa. Ada seorang anak dia yang namanya Maria. Dia masih perawan, belum pernah nikah. Belum pernah tidur dengan jantan manapun. Dia lah bertunang sebenarnya Maria dengan Yusuf. Pada satu hari, malaikat datang memberi kabar kepada Maria. Datanglah Roh Kudus Tuhan membuat Maria mengandung seorang anak laki-laki. Anak itu yang disebut sekarang yang ada nama Yesus itu adalah anak Maria. Malaikat itu mengata juga kepada Maria melalui mimpi dia. Yusuf bersedia mengambil Maria sebagai bini dia. Tapi Yusuf tidak tidur. Atau dia tidak pernah bersetubuhlah dengan bini dia ke Maria. Sampai Tuhan Yesus lahir. Yesus lah yang dapat menyelamat kita manusia dari dosa kita. Gambar 13, lahir Tuhan Yesus. Kiki 9 bulan, sesudah itu Maria beranak seorang laki-laki. Pada malam itu juga malaikat Tuhan Allah datang pada Maria dan pada anak yang dilahir pada kambing yang ada di kandang domba. Pada malaikat berkata, pada malam mereka, juru selamat yang dijanji oleh Tuhan Allah kita telah lahir. Namanya yang disebut Tuhan Yesus. Kemudian gembala-gembala itu mencari Yesus untuk menyembahnya yang di dalam palungan. Yesus lah yang dapat menghapus dosa-dosa kita yang ada. Gambar 14, Yesus seperti manusia biasa lah macam kita. Yesus setelah dewasa seperti kita manusia biasa. Pada gambar sebelah kiri, kita dapat nengok Tuhan Yesus waktu umur dia 12 tahun. Tuhan Yesus sudah dapat mengajar pada ahli-ahli yang beragama. Yesus tahu semua sebab dia kan anak Tuhan Allah. Pada gambar sebelah kanan, kita tengok Yesus kan lah umur 30 tahun. Dia sedang mengajar orang banyak. Ada orang yang percaya. Ada juga yang tidak percaya dengan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan mengatakan Yesus adalah Tuhan Allah. Allah yang hendak kita taat pada ajar Tuhan Yesus. Kerana ajar Tuhan Yesus itu baik buat kita manusia. Gambar 15, Yesus membuat mujizat. Allah yang kita percaya nama dia Tuhan Yesus. Dia sangat hebat, berkuasa betul dia. Yesus berkuasa dari segala setan yang ada pada dukun yang ada. Kerana Yesus lebih berkuasa. Tengok gambar sebelah kiri. Yesus dapat menyembuh orang yang buta. Celik semula. Tengok gambar di tengah. Yesus dapat menghidup orang yang mati. Lihat gambar sebelah kanan. Yesus dapat berjalan di atas air. Tuhan Yesus dapat nolong hidup kita. Kerana Tuhan Yesus adalah Allah yang maha kuasa untuk kita. Gambar 16, Yesus disesa. Yesus selalu berbuat baik dengan semua orang termasuk kita. Dia tidak pernah berbuat dosa. Yesus mengajar kita yang ramai tentang Allah. Yesus ingin setiap kita orang lain pun yang taat kepada Allah. Tuhan Yesus nerang kepada orang banyak bahawa manusia telah buat dosa. Tapi orang dia kata mama gitu. Lalu orang dia nangkaplah Tuhan Yesus Tuhan Yesus langsung dipokol, diludah, mereka orang dia ejek. Tapi Tuhan Yesus tidak melawan. Apa sebab? Kerana Tuhan Yesus rela menderita untuk kita. Dengan catatan dia nanggung dosa kita manusia yang ada. Gambar 17, Yesus disalib di kayu salib. Setelah undiaknya si Tuhan Yesus, kemudian Yesus disaliblah di kayu salib. Allah ngata menyalib Tuhan Yesus kerana dia berkorban kerana dosa kita yang ada. Semua orang yang berdosa. Tuhan Yesus nanggung dosa Mika dan dosa aku. Sampai dia mati dekat kayu salib. Kalau kita mengaku dosa benar-benar kita berdosa kepada Tuhan Yesus.
maka kita diselamat Tuhan Yesus. Apakah mika sedera-sedera percaya dengan Tuhan Yesus? Tidak ke mika atau sedera-sedera kita yang ada percaya kepada Tuhan Yesus, yang telah menanggung dosa kita dan dosa saudara? Gambar 18. Kebangkitan Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus mati di salib, seorang teman Tuhan Yesus nanamlah Tuhan Yesus. Yesus dikubur pada Bukit Betu. Kemudian pintu kubur itu sudah dikubur ditutup dengan batu yang besar. 3 hari kemudian Maria mak dia datanglah ke kubur itu. Tapi di dalam kubur itu mayat Tuhan Yesus tak ada lagi. Yang ada cuman jelemaan malaikat. Kata malaikat itu, Tuhan Yesus tidak ada disekak. Yesuslah hidup semula. Sampai sekarang yang kita sembah-sembah di buku Alkitab, di puji syukur, itulah yang kita sembah-sembah. Karena Yesus yakin masih hidup. Kalau kita berdoa kepada Tuhan Yesus, Dia akan dengar doa-doa kita yang sampai. Gambar 19, Thomas. Setelah Tuhan Yesus bangun dari kubur, banyak orang nemu dia, bercakap-cakaplah dengan dia. Seorang murid dia yang nama Thomas, tidak ada Tuhan Yesus menampakkan di Tuhan Thomas eka. Sehingga Thomas tidak percaya bahawa Tuhan kita Yesus sekarang hidup semula. Thomas berkata, sebelum aku nengok lubang paku dekat tapak tangan Yesus, aku tidak percaya sampai sekali Yesus itu hidup bangkit semula. Kemudian Tuhan Yesus datang dengan Thomas. Nunjuklah bekas luka di telapak tangan Tuhan Yesus. Barulah Thomas agak percaya bahawa Tuhan Yesus itu bangkit kembali hidup. Karena dia sudah melihat lubang paku tapak tangan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus hendak. Kita maunya harus percaya dengan Tuhan Yesus walaupun kita tidak melihat. Karena kita yakinkan Tuhan Yesus itu hidup yang kita sembah-sembah. Gambar 20. Yesus naik ke surga ke atas. Sesudah Tuhan Yesus lah bangkit dari kubur, selepas dia 40 hari bangkit, dia ngajak murid-murid dia naik ke atas bukit. Yesus ngata dengan orang dia, sekarang aku akan pergi naik ke atas surga. Setelah aku pergi ke atas, mika yang ada termasuk aku juga harus beritakan kabar gembira Yesus kepada semua orang yang ada. Jelaskanlah bahawa Tuhan Yesus tidak pernah nanggung dosa kita itu untuk manusia. Setiap orang-orang termasuk aku yang percaya pada Yesus, dosa kita akan diampuni semuanya. Nanti kita-kita itu boleh tinggal bersama Yesus di surga sana. Lalu murid-murid dia yang ada akan tengok Yesus terangkat sikit-sikit sampai sehingga hilang masuk ke awan-awan. Kemudian ada malaikat doang datang berkata kepada murid Tuhan Yesus, pada satu hari nanti Yesus akan datang semula. Kalau Tuhan Yesus datang, dia akan mengangkat semua kita, termasuk kita yang percaya ke surga semua. Tidakkah mereka akan percaya pada Tuhan Yesus supaya kita dapat di surga? Gambar 21. Kayu salib mengingat kita cinta akan Tuhan Yesus semasa dia masih hidup. Tuhan Yesus tidak berdosa. Walau kemudian dia rela disesa mati di salib untuk nanggung hukum dosa kita semuanya yang ada, yaitu dosa Mika dan dosa aku. Saat bangkit semula dia tinggallah di surga. Sekarang dia bersedia menolong orang yang termasuk kita yang percaya akan Yesus. Kalau kita dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka dosa kita yang ada akan dihapus, dia hilang semua. Nanti kita boleh tinggal kepada Allah yang ada di surga semua. Gambar 22, 2 jalan. Tuhan Yesus ngata kita ada 2 jalan. Jalan yang lebar, jalan yang sempit. Semenjak orang dia lahir sudah ada dekat jalan yang lebar. Jalan yang lebar menuju ke neraka yang tidak dapat api padam. Kalau kita dan kalian percaya dengan Yesus, taat akan perintah Tuhan Yesus, maka pindahlah kita ke jalan yang lebar kepada jalan yang sempit. Jalan yang sempit menuju Allah yang ada di surga sekarang. Maulah kawan-kawan dan Mika dengan termasuk aku percaya dengan kepada Tuhan Yesus, berjalan-jalan yang sempit.
Kalau mika enggak, katalah pada Tuhan Yesus geka. Tuhan Yesus, saya ngaku bahwa aku dosa. Aku percaya pada Tuhan Yesus mati untuk nanggung dosa-dosa aku. Tuhan, ampunlah aku, ubahlah hidup aku. Aku ndak tinggal dengan Allah dekat surga itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kalau Mika sungguh-sungguh berkata pada Tuhan Yesus, dia mengangkat Mika sebagai anak Allah, Bapa sebagai saudara kita. Gambar 23. Anak-anak Tuhan Allah. Orang yang percaya pada Tuhan Yesus mati untuk nanggung hukum dosa kita, dosa orang itu akan diampun dia. Tuhan Yesus akan mengubah menjadi kita lebih baik. Orang yang mengalami seperti pentah dia lah, itu disebut kita sudah percaya dengan Tuhan Yesus. Dia dapat nyebut manggil nama itu sebagai bapa dia sendiri. Dia disebut anak Allah. Allah ngasih kita semacam-macam suku yang ada. Semacam-macam bangsa-bangsa yang ada. Dalam gambar Eka kita nengok Yesus lah nyambut orang yang percaya kepada dia. Nah, Tuhan Yesus hendak juga percaya kepada dia menjadi anak-anak Allah. Gambar 24. Yesus Nikodemus. Kita nengok dalam gambar Eka Tuhan Yesus bercakap dengan seorang guru agama yang nama dia Nikodemus. Tuhan Yesus menerang kepada Nikodemus, setiap orang agar dapat masuk ke surga harus membau jiwa kita. Hanya disebut Roh Kudus itu yang membau jiwa kita. Kita sendiri tidak bisa tanpa Tuhan Yesus. Meskipun dengan amal, dengan ayat yang kita buat. Karena kita semua orang yang paling dosa gitu. Dengan kita ngaku dosa, percaya dengan Tuhan Yesus lah yang dapat menghapus dosa yang kita buat. Maka Roh Kudus akan memberi jiwa kita menjadi manusia yang baru. Kemudian Nikodemus mengaku dosa dia. Bahwa Yesus lah juru selamat yang dapat menghapus dosa kita manusia. Tapi bagaimana jangan dosa mika-mika yang ada? Termasuk juga saya. Gambar 25. Roh Kudus turun. Waktu Tuhan Yesus ada di dunia dia akan berjanji mengirim Roh Kudus kepada murid-muridnya. Setelah Tuhan Yesus balik ke surga, murid dia yang ada berkumpul lah berdoa, ngajak doa bersama. Tiba-tiba Roh Kudus turun, diamlah dalam diri yang mereka berkumpul berdoa doa tadi itu. Roh Kudus memberi kuasa pada orang dia untuk melakukan perintah Tuhan Yesus apa yang disuruh dia. Roh Kudus sebagai penolong, nibuh sebagai kita gitu untuk orang kita yang percaya akan Yesus. Roh Kudus nolong kita yang untuk mengerti apa itu firman Tuhan untuk manusia. Roh Kudus diam bagi kita yang selalu menyerah diri dengan Tuhan Yesus. Oranglah percaya, tidak perlu kita minta tolong pada roh yang lain. Kita yakin roh Yesus itu akan berkuasa semuanya. Roh Kudus ingin sekali nolong kita yang sudah percaya. Tapi untuk melakukan hal-hal kita yang nyenang dengan Tuhan Allah. Gambar 26. Berjalan di dalam terang. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, sama kita berjalan dalam gelap. Seringkali kita sesat, jatuh kita. Karena tidak ada lampu, kita harus melulu seorang yang dapat menunjuk jalan yang benar atau jalan yang salah. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sama orang yang berjalan dalam terang. Karena Roh Kudus akan menunjuk jalan kita. Roh Kudus menerang jalan kita dengan firman Tuhan Allah tadi. Gambar 27. Taat kepada firman Allah. Orang yang percaya dengan Tuhan Yesus adalah milik Tuhan Yesus. Karena hidup kita yang ada, percaya Yesus harus nyenang hati Tuhan. Kita harus taat dengan perintah Tuhan Yesus. Setia dalam sembahyang maupun segala hal. Kita semua harus taat dengan perintah Tuhan Yesus. Setia dalam kita sembahyang. Dia suka berdoa, suka nengah firman apa yang diajar oleh Tuhan. Alkitab ngata kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak boleh berzina, berkelahi, mencuri, yang nyembah berhala,
atau roh orang mati. Dia harus pandai bergaul dengan semua orang. Gambar 28, keluarga yang sudah percaya harus kita hidup sesuai dengan firman Allah yang ada. Kita jantan laki yang sudah percaya, kita harus ngasih dengan bini kita. Dan juga bini kita yang percaya kepada Tuhan Yesus harus hormat kepada kita laki dia. Kita laki bini harus percaya, harus setia dengan laki kita atau dengan bini kita gitu. Dan tidak boleh seong dengan orang lain, dengan siapapun juga. Harus saling kita nolong kawan susah dengan siapapun susah gitu. Jadi Mika suami istri yang percaya Tuhan Yesus harus tolong menolong. Yang suami istri Mika harus mengasuh anak Mika yang ada dengan baik sehingga dia tumbuh dewasa. Mengajar tentang firman Yesus kepada anak-anak kita yang ada supaya mereka paham tentang siapa itu Tuhan Yesus. Keluarga kita yang baik harus berdoa itu setiap hari maupun pagi. So, doa itu tidak kenal batas. Gambar 29, mengasihi orang lain. Allah nyuruh percaya kita ngasih semua orang, termasuk orang yang buat jahat kepada kita. Pada gambar sebelah kiri, kita nengok orang dua dulu pernah musuh. Sekarang mereka baik-baik seperti kayak saudara saja. Dalam gambar sebelah kanan, kita nengok gambar orang dia nolong orang yang sedang jatuh susah. Padahal orang yang ditolongnya dulu pernah musuh dengan suku kita juga. Kita yang lah percaya harus berbuat baik dengan semua orang. Tidak kira itu siapa. Mau kita agak ngampun buat salah kepada kita. Walaupun orang itu buat salah dengan kita. Kalau kita nak ngampun orang lain, maka Allah pun ngampun dosa kita. Gambar ke-30, Tuhan Yesus yang berkuasa. Dalam gambar itu dua orang yang kita tengok dia makan patung. Jimat, Bang Kamat. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak boleh kita percaya pada dukun, patung, jimat, Bang Kamat ataupun roh orang lah mati. Kerana Tuhan Yesus berkuasa pada apapun juga yang ada kita milik. Kalau kita sakit atau masih takut, jangan tak tolong kepada dukun, patung, jimat atau roh orang mati. Minta tolonglah pada Tuhan kita Yesus. Berdoalah kita dengan Tuhan Yesus. Apa yang kita perlu minta, mintalah dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semuanya yang percaya kepada dia. Tuhan Yesus nengah bersedia menolong kita. Gambar 31. Ngusir setan jauh lah gitu. Dalam gambar kan kita nengok orang yang sedang masuk setan. Semua talian tayar berikat dapat diputus. Kerana setan yang masuk kepada diri dia itu kuat betul. Tuhan Yesus datang mengusir setan daripada orang itu. Orang itu menjadi sembuh, normal balik. Setan terpaksa keluarlah daripada orang itu. Kerana setan takut dengan Tuhan Yesus kerana jauh lebih berkuasa. Jangan percaya kepada setan. Kerana Tuhan Yesus jauh berkuasa dengan setan yang ada. Kalau kita diganggu oleh setan-setan yang jahat, jangan tak tolong kepada dukun. Mintalah pertolongan dengan Tuhan Allah dengan disebut nama Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus kita akan mengusir setan yang ada pada diri kita. Gambar 32, kita ngikut Tuhan Yesus. Iblis ataupun setan ni adalah musuh Tuhan kita Yesus. Dan juga musuh kita yang lah percaya dengan Tuhan Yesus. Setan dia berusaha nepu kita yang sudah percaya Tuhan Yesus. Supaya kita lupa dengan Tuhan Allah, yaitu Tuhan Yesus. Setan yang selalu mengusir, yang selalu percaya, yang banyak duit. Pakai kita dan bang-bang yang lain. Kita yang lah percaya harus taat, setia walaupun bentuk apa kepada Tuhan Allah. Orang yang sudah percaya kita tak akan tak yang sampai kita butang tidak keru-keruan tu. Dia selalu ingat janji-janji Tuhan. Apa yang nak kita butuh atau yang kita perlu itu disedia oleh Tuhan Yesus semua. Gambar 33. Kalau orang percaya berdosa lagi. Dalam gambar kita nengok gambar anak laki-laki sudah banyak betul orang dia buat dosa. Dia ngambuh duit yang diberi oleh bapak dia. Dia pergi berzina, berjudi,
berpoya-poya menurut kehendak hati dia sendiri. Setelah duit dia lah habis, kawan dia ninggal dia semua. Baru dia menyesal. Dia balik lagi dia ke bapak dia minta ampun dengan bapak dia. Kerana bapak dia mengasihi dia, pak dia ngampunlah dia, timalah sebagai keluarganya kembali. Kalau kita juga buat dosa, kita juga harus menyesal dan bertobat minta ampun kepada Tuhan. Kita harus ngaku dosa-dosa yang kita buat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita manusia. Tuhan Yesus pastilah mengampun dosa kita manusia. Firman Tuhan janji, kalau kita ngaku dosa kita tulus, maka Tuhan setia dengan kita, dia adil. Sehingga dia ngampunlah dosa kita. Nyucilah kejahatan kita yang setelah kita buat yang lampau. Gambar 34, uang sakit. Semua uang, baik yang percaya, baik yang belum percaya, semuanya bisa sakit. Dalam gambar kita tengok orang terbaring kat bantal kerana dia sakit. Orang sakit itu kerana apa yang dimakan dia yang tidak baik gitu. Kerana minum air yang kurang bersih gitu. Kerana selalu tidak menjaga tubuh sendiri gitu. Orang juga bisa sakit kalau selalu dikacau setan. Kerana sihir segala macam. Kalau orang yang lah percaya sakit, apa yang harus dibuat dia? Berdoalah kepada Tuhan Yesus. Pastilah Tuhan Yesus dengar doa kita. Tuhan Yesus menyembuhkan segala penyakit yang kita milik. Kalau ada doktor atau rumah sakit, boleh juga kita berbuat kekiun. Tuhan Yesus dapat juga mengobat-ngobat dengan menyembuh sakit kita. Tapi jangan kita pergi ke dukun. Mintalah kita tolong kepada Tuhan Yesus, iaitu dengan doa kita yang ada. Tuhan Yesus berkuasa daripada dukun pada roh-roh jahat. Gambar 35, uang mati. Kalau orang ialah percaya kepada Tuhan Yesus, kalau dia lah mati, maka tubuh dia yang mati dikubur. Jiwa yang ada, yang kita masih hidup, akan pergi nyonsong ke surga situ. Kerana dosa kita itu sudah dihapus Tuhan Yesus kita yang percaya. Jika seorang yang tidak percaya dengan Tuhan Yesus, kalau dia meninggal, tubuhnya juga dikubur. Tapi jiwa kita yang ada hidup sehari-hari itu akan dihukum ke api neraka. Sebab dia akan lagi dosa. Bagaimana jika Mika meninggal? Apakah jiwa Mika lah dibersih segala dosa yang Mika buat? Supaya dapat kita ke surga. Gambar 36, tubuh Kristus. Setiap bagian tubuh kita punya tugas masing-masing. Misalnya mata untuk kita tengok, mulut untuk kita bercakap sekarang, telinga kita untuk mendengar apa yang dicakap gitu. Kalau ada satu bagian aja yang sakit salah satunya, maka seluruh tubuh kita yang ada akan terasa sakit kerana satu saja yang tadi sakit kan gitu. Allah mengatakan setiap orang yang sudah percaya adalah bagian dari tubuh Kristus. Tuhan Yesus adalah kepala dari tubuh itu. Bagi orang macam kita lah percaya, tugas dia pasti berbeza kan gitu. Ada yang buat khotbah, ngajar guru, menyanyi tentang lagu-lagu Allah, menolong orang yang susah, dan sebagainya. Setiap kita lah percaya itu sebagian pada Tuhan Yesus. Bagi kita yang percaya, harus mengasihi kawan kita dan harus membantu kawan kita yang sedang kesusahan. Gambar yang 37, kita ngumpul dengan kawan untuk kita sembahyang, untuk memuji Tuhan. Allah memerintah kita setiap minggu itu harus kita sembahyang untuk menyembah kepada Tuhan. Semua orang yang percaya harus kita kumpul untuk berdoa menyembah Tuhan Yesus. Memuji Allah dan mendengar ajar-ajar firman Tuhan Allah yang ada. Orang yang percaya dan tahu tentang firman Allah, kita akan mengajar firman Allah kepada kawan-kawan yang ada. Orang yang percaya, orang yang sudah percaya, harus kita ingat hari kematian, hari kebangkitan Tuhan Yesus sampai dia datang lagi. Gambar 38, Tuhan Yesus akan datang lagi.
Sekarang eka Tuhan Yesus kan lagi ada di surga. Tetapi pada satu hari nanti dia akan datang lagi ke dunia eka. Kalau dia datang, orang yang percaya akan dia diangkat dia ke surga itu. Tapi kalau orang yang tidak percaya dengan Tuhan Yesus, akan ditinggal dia, dihukum dia nanti ke dalam neraka. Orang yang belum bertobat, hidup belum berubah, akan dihukum. Apakah mereka siap kalau Tuhan Yesus datang sekarang? Gambar 39. Menghasilkan buah. Dari pohonnya kita mengharap muncul berbuah. Dan yang tidak berbuah akan dipotong, dibakar ke dalam api. Tuhan Yesus menyamakan dirinya sebatang pokok kayu. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia menganggap sebagai dahan pohon kayu yang dia milik. Daripada orang yang sudah percaya, Tuhan Yesus mengharap muncullah buah-buah yang baik. Yang dimaksud buah-buah itu adalah mengasihi orang lain, ada sukacita dengan orang lain. Setiap kita mengerjakan sembahyang beribadah, bersedia kita menolong satu dengan yang lain. Jujur kita hidup kita suci. Buah-buah yang tersebut akan hidup pada kita yang lah percaya. Akan Roh Kudus hidup karena orang lah percaya dengan Tuhan Yesus. Lebih baik daripada hidup kita yang dulu. Gambar 40, bersaksi pada orang lain. Apakah saudara-saudara keadaan kita percaya kepada Tuhan Yesus? Kalau kita dan saudara kita percaya, katakanlah dengan keluarga mereka bahawa Tuhan Yesus itu sangat baik. Pada dekat teman-teman kita dan tetangga kita, pada Yesus mereka ngasih dia juga. Katakan hati kita lah tenang. Tidak takut lagi kepada syaitan dan hantu. Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita lah percaya. Katakanlah pada semua orang, ada tempat bagi kawan-kawan kita yang percaya kepada Yesus. Sebaliknya pula ada hukuman kawan-kawan kita dan jiran-jiran kita yang menolak dengan Tuhan Yesus. Beritahukanlah Tuhan Yesus ingin menyelamat kita semua orang, tidak termasuk kawan-kawan dan semua orang, agar tidak dihukum kita di neraka nanti. Mau mereka hendak saksi sebagai Tuhan Yesus? Fikirlah mereka baik-baik. Ambillah keputusan mereka yang paling tepat. Tuhan Yesus akan memberkat kita semua.